Nah, bersama-sama mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan nyangkut di pikiran kita, di hati Amin, kita. amin, amin, amin. Tapi apabila ada keraguan di dalam pikiran kita, ungkapkan di sini, tanyakan kepada yang menjadi sumber. Amin. Kebetulan di sini ada Pak Ustadz, silakan kepada teman-teman aki-aki keren khususnya. Ya, aki-aki keren, masya Allah. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Yang ada menjadi unek-unek lah silakan. Kira-kira ada yang ditanya silakan. Kemarin Pak Ustadz sebelum diundang hari ini teman-teman tuh sempat ada diungkapkan, wah ada bertanya demikian. Nah hari hanya ini kita harap mereka bertanya. Amin, Silakan, amin, amin. ayo. Pindah sini kurang. Ini kos-kos. Iya, tapi tidak. Ini aja yang panjang. Nah, itu aja. Oh, Tulis, betul. Tulis. Nih, Mas, silakan. Kalau ada yang tanya, bisa. Perkara puasa, perkara apa? Ya, silakan. Aki-aki keren. Apa ini? Yanto. aki keren. Apa sih kata aki keren? Pak Ustadz, saya awali ya Pak Ustadz ya. Siap, Bapak. Hah? Tapi sebenarnya ini Udah itu doang. dari teman-teman. Siap. Tapi nanti disambung oleh teman-teman lah. Insya Allah ya, siap. Kemarin sempat ada obrolan Singkatannya. Singkatan aki keren berapa tadi lupa gua. Apa Iya. panjangannya? Adakah hadis yang Gitu mengatur? doang. Misalnya begini Pak Ustadz, Bukan ketika yang doang. kita berantem kata Pak Ustadz tadi sama istri, Mm-mm. kemudian pagi harinya kita tidak langsung mandi, kita makan minum, padahal itu puasa ya. Ada nggak hadis yang mengatur itu bahwa itu tidak boleh, atau itu dilarang, atau itu sunnah, disunahkan mandi dulu gitu? Ada tidak hadis yang mengatur itu? Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi begini ya, masuk ke dalam ranah hadis yang di situ tadi ada enggak keterangan hadisnya ya, mungkin nanti dari hadis larinya ke dalil ya, sesuatu perkara yang kalau misalnya tadi kita malamnya habis beranteman ya gitu ya, beranteman terus kita harus mandi gitu ya Pak ya tuh. Nah jadi gini, itu Pak masuk di dalam kategori fikih. Nah jadi begini, kita punya yang namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini selaku Hujjatul Islam. Beliau Hujjatul Islam mendapatkan gelar ini Pak bukan sembarangan. Jadi seperti apa yang tadi kita bicarakan, berbicara masalah tentang bab yang tadi itu Pak, ini kan mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Nah, terus kalau kita berbicara masalah hadis, bagaimana hadis? Nah gini, di sini. Berarti nanti di sini Pak, nah saya sedikit meluruskan. Gimana ya kalau saya ingin melakukan suatu perkara bab muamalah, yang bab muamalah itu nggak ada perintahnya, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, apakah boleh dijalani ataukah enggak? Pak, namanya ibadah ini harus pakai dalil, ibadah ini kan harus pakai hadis gitu ya Pak ya. Itu mungkin pertanyaan secara komplitnya, fullnya gitu. Sekali lagi di dalam yang namanya perkara agama, kita mengutip cuma dua. Kata kita punya Rasul, ad-dinu yusrun, agama ini sangat mudah Pak. Sehingga kalau kita dipertelakakan yang namanya ad-dinu yusrun ini Pak, ketika kita melakukan seperti kayak tadi Pak, ada hukum adat kebiasaan. Hukum adat kebiasaan ini kebenaran memang sudah benar-benar kental di masyarakat kita, sudah kental di kampung kita. Maka jawabannya seperti ini. Ketika hukum adat istiadat tadi itu tidak merusak daripada nilai-nilai akidah kita, tetapi justru di situ ada nilai-nilai kebaikan,
maka sebetulnya itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Terus selanjutnya mengenai abis berantem kita disuruh mandi wajib. Nah ini ada namanya kitabnya ini Pak. Sebetulnya kita ini biasa mengkaji ya, mengkajinya biasanya kita bawa kitabnya ini Pak. Cuman kebenaran memang hari ini saya tadi ada kewajiban juga ini Pak. Nah mungkin sedikit begini, sesuatu amalan ibadah ya, andai kata amalan ibadah itu memang berbicara masalah hadis Pak, hadis ini Pak bisa kita jalankan, bisa kita mengerti ketika kita mempelajari yang namanya ilmu mustalahul hadis. Terus bagaimana nih Ustadz kalau saya ini cuman saya ini nemu lihat hadisnya ngomongnya seperti ini. Nah, nanti untuk mempelajari satu hadisnya aja di situ ada mustalahul hadisnya, asbabul wurudnya. Jadi banyak perangkat yang di situ sehingga nanti bisa menjelaskan apakah doi, ya kan nanti ke situ nanti larinya itu. Apakah lemah, apakah masih istilahnya itu sekarang masih bisa dijalankan kan begitu. Nah, jadi apa yang diutarakan dengan Bapak Muhammad Amin itu merupakan salah satu pemikiran daripada ulama kita Pak. Karena yang kita ikutin sekarang ini Pak, yang kita ikutin ini seperti kayak kemarin Nabi Pak yang berkata Pak, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama akhirnya dengan pemikiran beliau, yang beliau pun kita harus yakin beliau tuh punya sanad yang nyambung kepada Rasul, ini Pak. Nah, jadi beliau mengutip pemikiran-pemikiran beliau, dicetaklah dengan yang namanya kitab-kitab fikih. Nah, kitab fikih ini banyak Pak, yang sering kita pelajari di pondok pesantren gitu loh Pak. Nah, terus tadi yang terakhir apa itu Pak Amin? Mengenai kan gini, kalau itu puasa, iya mandi. Mandinya ya? Iya, jadi Tapi pertanyaan dilakukan kalau setelah kita makan atau setelah kita minum baru Iya. kita mandi. Apakah itu? kalau kita tidak mandi, Ya kalau kan kita kadang-kadang belum risih mandi, nih, belum mandi tapi udah makan, Iya. udah sahur lah gitu ya. gitu loh. Kalau tidak puasa hari lain lah, tidak bulan Ramadan, apakah sama seperti itu? Gitu. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya itu disunahkan ya, disunahkan kita langsung mandi. Lagi-lagi kita berbicara tentang Hujatul Islam, Imam Ghazali kita. Ada yang namanya keterangan daripada alim ulama, ada yang memakruhkan. Ketika kita habis main berantem-beranteman, kita memasukkan perkara yang tak itu minum, apa mangan ya gitu. Jadi ini boleh dikatakan ini cuman sekedar mengingatkan gitu, syarat. Cuman yang berhubung yang menyarankan ini memang seorang ulama, Al-Imam Ghazali, adab ya. Mungkin di sini lebih tepat adab ya. Adab akhlak kita gitu diusahakan. Berarti kalau nggak mandi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sebenarnya mah gitu. Nggak mandi itu nggak apa-apa. Makan tadi hukumnya cuma makruh. Tetapi kalau mau sholat ya mandi atuh. Terus bagaimana? Nah dikit lagi ya, bahas main berantem-beranteman tadi. Kayaknya seru malam Jumat gitu ya. Sunah. Arab merangi wong kafir. Sunah. Wih, dari Pak Ketua, Pak Cipto, saya mau jihad. Tapi orang lu ngalah, ning apa ning Israel, ning endi? Ning omah bae kok ora berantem-beranteman. Wih, iku ganjarannya luar biasa. Berantem-beranteman, ganjarannya besar. Besoknya diuder-uder kopi sama istri. Pahala maningku ya, tapi bulan puasa mah ajak emang konon ge, mentang-mentang bulan puasa udah kopi cocok, nyumput lah isinku. Awas. Terus bagaimana ini selanjutnya berbicara masalah main berantem-beranteman di waktu bulan Ramadan, puasa ataupun puasa biasa. Malamnya tidur, begitu tidur bangun jam 9, bangun tadi kita ngimpi.
Ngimpi kalau dalam ilmu fikih namanya ngimpi tadi wali itilamu turu ngimpi wa khurujul mani metu singarane banyu mani atau sperma ya Pak ya. Terus bagaimana ini hukumnya? Yang pertama begini Pak. Yang pertama, kalau memang itu keluarnya dikasih mimpi, Pak itu mah bukan sengaja. Sedangkan mimpi ini mah urusannya Allah. Jadi gak batal puasanya. Yang gak batal puasanya. Terus yang batal yang keluar air mani itu gimana? Kalau keluarnya disengaja. Lagi nguyu diutel helmnya. Awas guru ya utel-utel ya. Amun ning kita pikir iku ngarane mun ikut mapan bahasa sing aluse. Iya, onani. Di dalam fikih Pak, jangankan lagi bab onani, semua diatur Pak, diatur. Terus bagaimana nonggoni buka puasa nyantai-nyantai ning omah deleng-deleng ning HP buka-buka Google YouTube ning YouTube ana gambaran, ana foto, ana video sing bisa menggugah hasrat seksual kita metu. Orang wis bulan puasa Ramadan johor ngedelengi luna maya bae. Akhirnya ngeces, ku awas ya. Cuman amun ngecese iku majehi klimen iku ustad ya ora apa-apa. Nanti di situ nanti kita berbicara ini Pak antara dengan air mani dengan air madehi mazi atau madehi. Air madehi ini jelas ini keluarnya biasa dengan pikiran kita lagi lah Arab gigi ngabuburit nyorek begitu nyorek wih ngedeleng wadon nongtot kuben wis weru melongo binonggon wis suwe amat iki kene ajan ngayal kan ngongkonan go. Maka ulama di sini pun berbeda pendapat ya. Nah jadi kita jangan repot ini Bapak. Selama itu perkara amalan ibadah kita jalankan itu ada nilai-nilai kebaikannya, maka ya tadi kita harus jalankan, kita ikut. Makanya saya katakan kita ikut sama ulama ini enak, jadi santri ini enak, penanggung jawabnya banyak. Atau jangan coba-coba menerjemahkan yang namanya Al-Quran atau hadis sedangkan kita nggak tahu perangkat ilmunya. Waduh kerok, engkau titik-titik takbir, engkau titik-titik kafir murtadku. Waduh bahaya. Wong bengen para wali songo matugase mengislamkan orang-orang yang kafir. Barang seiki matugase aneh wong muslim ke wis muslim dikafiri kok. Wong bengen ulama waliullah orang yang kafir disuruh masuk Islam. Barang seiki mah dipulang balik. Yang Islam suruh kafir. Islam diomongi kafir. Allah ta'ala. Maka di sini loh. Hijrah itu seperti apa? Hijrah digambarkan dengan Imam Ghazali. Makanya Pak hijrah mah diusahakan jangan dimulai dari yang luar. Jangan dimulai dari yang luar. Apa itu yang luar? Entah itu penampilan atau itu formalistik. Ketika ada orang yang mau memulai yang namanya hijrah dari luar, maka itu otomatis di dalamnya nanti mengalami nirmakna. Yang terjadi malah ibadah kita itu secara nggak langsung hitung-hitungan kayak ibadah uang hitung-hitungan pun anak ngerepoti ngatur Allah kayaknya ngatur be. Apa sih tugasnya? Kan kita disuruh memperbaiki diri. Apa? Diri kita dulu dijaga. Apa yang harus jaga? Uang tobat baik ya Pak, tobat Pak, Masya Allah ditobatin bukan tangan kol nempelin uang baik go pengene ditobati mata pemaling mata yang badung kene jelalatan baiklah orang diteleng kerok ya diteleng kerok kononku awas. Nanti kita sedikit-sedikit bahas juga masalah perkara yang tadi itu
perkara antara mani dengan air matehi tadi. Maka tadi itu Pak ya, diusahakan tadi kan sudah dijawab gitu. Ya Bapak, cuman ada ulama di sini berpendapat. Terus bagaimana kalau mazhabul arba'ah memandangnya? Oh, lebih dalam ini Pak, lebih dalam perbedaannya nanti. Maka apa sih bagi formula bagi kita orang awam ini mempelajari yang namanya ilmu agama, melakukan amalan ibadah ini? Udah, kita jangan sampai melakukan perkara, ngeributi perkara yang memang di situ terjadi perbedaan pendapat. Nanti kita ini tambah ya. Jalankan apa yang sudah dikasih sama guru kita. Bismillah di situ. Nah, mungkin itu saja. Nah, kira-kira apa lagi ini Pak? Gimana Mas? Cukup nggak? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Cukup? Cukup Pak. Pak Wanda, Pak Ketua gimana? Kang Ustad, wih, alhamdulillah. Hampura. Kejar dia. Iya. Alhamdulillah datang juga. Harus. Saya Bapak bilang tadi habis berantem enggak, ini saya juga enggak enak ya. Habis dari sana lah. Beranteman Bapak berarti Kayak Pak kau. berantem enggak mandi, saya enggak enak dari sana. Iya, pokoknya menggenin Bapak Amin. Kalau malam ini nggak hadir, berarti kan lagi beranteman Jep. Malam Jumat. Lagi perang Jep. Itu ya, makanya saya hadir aja. Bapaknya udah bilang, ini takut diomongin. Teman. Ayo Pak Ketua, diinin Pak Ketua. Sekalian kita kenalin diri ya Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Ashari, yang saya hormati Bapak Muhammad Amin selaku Saiful Bed, yang saya hormati Ustadz Hairudin, yang saya hormati Makanya nyeluk Din baik kita makan ya. Tetangga baik ya kelar. Lengko. Sing siji Junaidi Kasim lah kan. Sakim diganti Kasim. yang saya hormati bapak-bapak dan saudara-saudaraku jemaah takziah pada malam hari ini atau jemaah dzikir pada malam hari ini. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan bahwasannya tadi Pak Ustadz kita sudah mengatakan pengajian Jibril. Jadi sekedar pemberitahuan saja kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian bahwasannya beberapa hari yang lalu kami telah mendeklarasikan Majelis Taklim Jibril, yaitu di rumah kediaman saudara kami Bapak Junaidi Sakim. Adapun di situ sudah terbentuk suatu kepengurusan Majelis Taklim kita, di mana pembina daripada Majelis Taklim kita ini yaitu Bapak Ahmad Ashari selaku pembina kita, beliau Ustadz kita, dan dibantu oleh Ustadz juga Bapak Saripudin Anwar yang beneran barusan datang tadi. Di sini di dalam Jibril ini Pak, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada saudara-saudaraku semua untuk dapat bergabung sekiranya berkenan kepada Majelis Taklim Jibril ini. Adapun sekretariat Majelis Taklim kita ini di Jalan M. Saleh, di Jalan Gajah Mada, Jalan M. Saleh, 185. di belakang Chandra Mat, itu nomor rumahnya 185 di rumah kediaman daripada Bapak Junaidi Sakim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kami mengajak bapak-bapak dalam ke majelis zikir daripada Jibril ini. Majelis Jibril ini adapun artinya yaitu jiwa berandal ingat ilahi.
di mana kita ketahui Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sudah tentu saatnya ini kita bersama-sama menyatukan sikap, menjernihkan pikiran kita, dan menyatukan jiwa kita, mendekatkan diri kita dengan belajar Islam kepada yang berhak untuk mengajarinya, supaya kita tidak salah langkah, tidak mengambil sikap dengan apa yang menjadi pedoman kita. Di sini kami mengajak bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kami Majelis Dzikir Jibril membuka pintu selebar-lebarnya buat saudara-saudaraku sekalian untuk dapat bergabung bersama kami. Adapun rencana program-programnya ke depan sudah kami bicarakan juga dengan penanggung jawab kami atau sekaligus penasehat kami juga, Bapak Junaidi Sakim dan Bapak Irianto. Kedepannya insya Allah langkah pertama yang kami ambil ini, mungkin mudah-mudahan Bapak-bapak juga setuju, bahwasannya besok minggu pagi itu kita akan mengadakan ziarah ke makam wali-wali Allah. Nah, nanti ziarah ini langsung dipimpin oleh pembina kita Bapak Ustadz Ahmad Ashari. Jadi kalau ada bapak-bapak dan saudara-saudaraku berkenan untuk dapat hadir bersama kami, itu harapan kami untuk dapat bersama-sama apa yang kita inginkan selama ini dalam rangka ziarah pertama daripada Majelis Taklim Jibril ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti misi dan visinya akan kita bicarakan selanjutnya. Sekedar memperkenalkan diri saja, bahwasannya Majelis Jibril membuka pintu yang selebar-lebarnya buat bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk dapat hadir bergabung bersama kami dalam Majelis Taklim Jibril ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul kiram, yang saya hormati guru kami Bapak Ustadz Ahmad Ash'ari, yang kami hormati Bintang Sepuh Dewan Suro ataupun penasihat kami Bapak Junaidi Sakim beserta Bapak Herianto, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Jibril beserta jajarannya, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, kita marilah di malam yang penuh barokah ini bersyukur kepada Allah ya Pak ya, masih diberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul Tholabul Ilmi di kediaman Bapak Amin. Salawat sering salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Jibril yang dirahmati Allah, izinkanlah saya selaku bagian daripada pengurus Majelis Taklim Jibril ini
menyampaikan sepatah dua kata. Dalam arti tidak jauh beda dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Ketua tadi, bahwasanya Majelis Taklim kami ini Pak, programnya yaitu Thalabul Ilmi yang dibahas kitab-kitab fikih. Arti fikih ini perabotan sehari-hari kita Pak. Mungkin kedepannya ada sedikit tambahan, mungkin kita nanti akan praktek cara memandikan jenazah, cara mengurus jenazah yang baik. Itu Pak program kami Pak. Jadi tidak sebatas hanya ini aja ngajinya, program kami ini banyak Pak. Adapun bapak-bapak yang kira-kira ingin menjadi anggota majelis taklim kami, maka monggo Pak, dengan niat tulus lillahi ta'ala. Di sini kita tidak ada guru ya, adapun melainkan ya Bapak Ustadz itu sama saja saudara kita, ya guru kita, ya kakak kita, ya adik kita ya Pak ya. Nah itu maksud tujuan kami Pak. Program kami ini sangat banyak, bukan hanya sebatas pengajian bab masalah tohiroh, air, wudhu, nanti kesananya banyak. Termasuk realisasi kami itu mungkin salah satunya programnya ziarah Pak, ziarah ke wakaf waliullah. Mungkin untuk sementara ini berhubung kita berdomisili di Bandar Lampung Pak, bukannya sedikit Pak waliullah di Bandar Lampung ini, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kalau kita berdoa mohon barokah fi hadzal maqam thahirah, ke tempat makam yang bersih, insya Allah kita akan kecepetan barokahnya Pak. Amin. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Pak, kami sebagai pengurus Majelis Taklim Jibril ini, ya yang perlu diketahui bahwa kami ini tidak memungut biaya Pak. Andai kata ingin masuk anggota kami, yang penting intinya kita bareng-bareng thalabul ilmi. Ini salah satunya thalabul ilmi yang tadi ini Pak, Masya Allah luar biasa. Ini lebih sempurna daripada sholat sunnah 1000 rakaat Pak. Bayangkan, bukan sedikit Pak 1000 rakaat. Ini lebih sempurna Pak. Thalabul ilmi seperti ini. Salah satu menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak terhapus oleh sholat, zakat, maka inilah salah satu jalan oleh Allah untuk melebur dosa yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja Pak ya penyampaian dari kami. Kurang lebihnya karena waktu terbatas ya Pak ya, kurang lebihnya saya pribadi dan rekan-rekan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan Pak Ketua, Pak Ustadz Udin, bahwasannya majelis taklim daripada Jibril ini tidak menutup, masih menerima apabila teman-teman yang hadir di sini untuk ikut bergabung. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz Udin tadi, jangan khawatir, kita tidak memungut biaya dan kita sama-sama berpedoman ilmi. Tadi kata beliau tadi bahwa ini lebih baik dibandingkan daripada sholat sunnah 1000 rakaat ya Pak. Nah, kemudian sekali lagi kita di sini bersilaturahim. Yang tadinya kita tidak kenal jadi kenal. Yang tadi kita dapat ilmu, kita dapat ilmu. Yang tidak tahu jadi tahu. Ya berkat berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini terus berjalan dengan baik. Tidak ada halangan, itu yang kita harapkan. Dan program yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi cukup baik dan cukup menarik. Apa yang kita simak tadi, mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Amin. Dan dapat tercapai, karena itu ada niat baik kita. Amin. Sekali lagi itu niat baik, mudah-mudahan itu dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk teman-teman ada yang masih bertanya, yang ingin bertanya silakan.
Ada tidak? Sepertinya cukup Pak Ustadz. Gimana Pak Ketua? Apa kita tutup atau bagaimana? Silakan. Ya. Kayaknya cukup ya malam ini ya. Cukup ya. Insya Allah ya. Nanti kita ganti lagi ya.